mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Jadi saya mohon waktunya untuk wawancara ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya ini. Di sini Pak ada 8 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema moral? Cara saya melakukan identifikasi selama ini itu adalah dengan cara saya melihat dulu seperti apa kasusnya. Jadi jika kasusnya ini masih berskala kecil, maka kasus tersebut belum termasuk ke dalam tindakan kriminal. Maka saya akan menyelesaikan dengan cara misalnya dengan kekeluargaan, di mana kita harus sebagai orang tua untuk mengayomi sebagai suri teladan bagi murid-murid dan rekan-rekan guru di sekolah yang saya pimpin tentunya. Kemudian sampai saat ini alhamdulillah belum ada kasus yang kriminal selama ini. Oke, berarti belum ada kasus yang mengarah ke kriminal ya Pak ya? Ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Pak, SMA Negeri 14 Muaro Jambi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, saya dengan cara menjalankan pengambilan keputusan terlebih dahulu dalam kasus tersebut, di mana seorang pemimpin kepala sekolah itu di dalam mengambil keputusan tersebut itu harus berorientasi kepada murid saya. Murid saya itu seperti apa, rencananya mau dibawa kemana sesuai dengan visi misi sekolah kita. Oke, jadi berpihak pada murid ya Pak ya? Oke. Oke. Pertanyaan yang ketiga ini Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa, ingat ya Pak ya, yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak. Langkah pertama, saya harus mengetahui dulu kasus permasalahan, identifikasi masalah. Kemudian saya memanggil siapa yang terlibat dalam masalah itu. Setelah itu mengumpulkan fakta, di mana saya harus mengetahui dan bukan satu sumber yang saya ambil dari fakta itu. Selain itu kemudian kita bermusyawarah kepada semua rekan-rekan, terutama rekan-rekan guru. Kemudian saya membuat keputusan seperti apa, saya jelaskan. Kemudian kasus itu harus berorientasi pada murid kembali. Oke, jadi tetap berorientasi dalam melakukan seperti apa prosedurnya, tetap hasilnya berorientasi pada murid ya Pak ya. Oke, lanjut pertanyaan yang keempat nih Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang paling efektif kasus yang saya ambil itu kepada siapa kasus ini, kemudian dalam pengambilan keputusan itu berpihak pada murid saya, kemudian keputusan itu tidak keluar dari nilai kebijaksanaan yang saya yakini. Oke, berarti ada keyakinan di sekolah kita ya Pak ya, ada visi misi, kemudian peraturan sekolah ya Pak ya. Sesuai visi misi, sesuai kesepakatan bersama yang menjurus pada keyakinan saya selaku kepala sekolah. Oke Pak, baik sekali ya Pak ya. Yang kelima nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa Pak? Tantangan yang sering terjadi yang biasa saya alami saat berhadapan dengan hal-hal yang sama benarnya, ketika dia sama benarnya kemudian harus ada di pihak yang merasa dirugikan misalnya dalam pengambilan keputusan. Tapi apapun risikonya seorang pemimpin, saya harus tetap mengambil keputusan kan. Jadi hal tersebut sebelum saya mengambil keputusan saya harus menjelaskan pada semua pihak yang terlibat apa yang merugikan, apa yang menguntungkan. Kemudian keputusan tersebut
ada yang diambil dan ada yang tidak diambil sesuai dengan keadaan. Keadaan sesuai keadaan ya Pak ya. Banyak pertimbangannya ya Pak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 6 nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Ketika ada kasus itu langsung di tempat Bapak selesaikan, atau memiliki sebuah jadwal, ditunggu dulu nih, tunggu jadwalnya, jadi masalah itu ditampung dulu, diam dulu, baru nanti ada jadwalnya tertentu, atau diselesaikan secara langsung di tempat Pak? Kalau jadwal yang baku tidak kita buat, tapi kalau kasus sebisa mungkin saya selesaikan dengan menggunakan langkah-langkah yang saya biasa tadi. Jadi seperti lihat dulu kasusnya, kemudian panggil siapa yang terlibat, kemudian mendengarkan dari semua sumber masalah itu, kemudian lihat dulu keputusan yang saya ambil. Keputusan yang saya ambil ini harus tetap berpihak pada murid, kemudian tidak bertentangan dengan nilai kebijaksanaan yang saya buat sendiri. Oke, baik sekali ya Pak ya. Oke, pertanyaan ke-7 nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus-kasus untuk dilema etika ini Pak? Ya. Faktor yang mempermudah saya mengambil keputusan, yaitu dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan prinsip saya selaku pimpinan. Di mana prinsip saya dalam mengambil keputusan itu seperti tadi, jadi berpihak pada siswa, pada murid. Jadi tidak boleh dengan nilai kebajikan yang ada dalam diri saya itu dia bertentangan yang saya sesuai dengan visi misi yang ada di sekolah kita. Oke Pak. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman adalah guru yang berharga. Jadi semakin beragam kasus yang kita hadapi, itu semakin banyak yang harus kita pelajari dan kita ambil untuk sebagai pelajaran. Satu pesan saya pengambilan keputusan itu harus mempunyai suatu prinsip yang tidak boleh dilanggar. Kalau saya prinsip keputusan saya ambil berpihak pada murid, saya tidak bertentangan dengan nilai kebajikan yang ada di dalam diri saya. Oke Pak. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyelesaikan kasus-kasus dilema etika atau dilema moral ini dengan sangat baik, tentunya dengan berpihak pada murid. Terima kasih banyak Pak. Saya mau lanjut ke kelas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya. Mohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya dalam saya mewawancarai Bapak. Ya, silakan. Oke, ini ya Pak ya, ini SMK 6 ya Pak ya. Oke, jadi Pak, ini saya dari guru penggerak. Ini adalah ada tugasnya untuk wawancara 2-3 orang kepala sekolah di lingkungan sekitar saya. Nah, kebetulan di SMK 6 ini dekat dengan sekolah saya. Ini ada 8 pertanyaan Pak. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi kasus dilema etika atau bujukan moral itu dilihat pertama dari apakah permasalahannya nanti melanggar hukum atau tidak. Ya. Jadi kalau permasalahan itu melanggar hukum dan berarti itu sudah berkaitan dengan masalah moral. Ya. Tapi kalau kasus-kasusnya itu tidak berkaitan dengan pelanggaran hukum positif, ya, berupa kebijakan-kebijakan, itu berarti dilema moral. Secara sederhananya begitu. Oke ya Pak ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak.
Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Pak, di SMK 6 ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikannya Pak? Untuk kasus yang seperti itu, yang pertama pengumpulan informasi Bu. Jadi pengumpulan informasi tentang kedua hal ini, ya kan, sejauh mana nanti dampaknya ke depannya. Kemudian yang kedua, biasanya itu unsur-unsur pimpinan sekolah. Kalau misalnya pengambilan keputusannya tidak perlu terlalu cepat ya, dan efeknya itu banyak, gitu kan, menyangkut banyak orang, biasanya unsur-unsur pimpinan sekolah dulu itu dipanggil untuk dimintai pendapatnya mengenai kasus tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kasus ini akan berdampak pada seluruh ITK, itu biasanya Dewan Guru dan seluruh PKK yang ada itu dikumpulkan untuk melakukan rapat untuk mengambil keputusan. Nah, itu kecuali kalau keputusannya itu mungkin memerlukan hal yang cepat dan dampaknya juga tidak luas, gitu kan, terkait individu, nah itu kepala sekolah bisa mengambil keputusan langsung. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ketiga nih Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama, pengumpulan informasi. Apakah dampak dari permasalahan itu ke individu atau ke banyak orang? Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan informasi, apakah keputusannya perlu diambil dalam waktu yang cepat atau tidak? Kalau kasus yang ketiga, kalau itu sudah dicek informasinya, nah kalau kasusnya ini hanya berdampak pada sedikit atau individu orang saja, kemudian perlu diambil cepat, maka kepala sekolah langsung mengambil tindakan atau mengambil keputusan berdasarkan mana yang memberi manfaat yang paling banyak. Nah, keempat, kalau kasusnya ini akan mempengaruhi banyak orang, ya, dan keputusannya mungkin tidak perlu diambil dalam jangka waktu cepat, maka mengumpulkan unsur-unsur pimpinan sekolah dan seluruh ITK ya, Guru dan Tenaga Pendidikan untuk membahas hal ini, baru kemudian diambil keputusan. Nah, terkadang juga kalau kasusnya ini lebih lebar lingkupnya dari sekolah, kami juga mengundang pengawas pembina dan komite sekolah untuk bersama-sama melakukan rembuk. Oke, jadi melibatkan semuanya ya Pak ya. Kemudian yang keempat nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Hal-hal yang efektif untuk keputusan dilema etika, yang pertama itu keputusannya itu melihat manfaat mana yang paling banyak terjadi, ya, dan memisahkan dengan yang keputusan yang mengakibatkan lebih banyak keburukan. Nah, kalau ini berkaitan dengan siswa, tolak ukurnya adalah kebaikan siswa dan keberlangsungan pendidikannya, itu yang jadi nomor satu. Artinya hal lain jadi pertimbangan sesudahnya. Berarti masih berpihak pada murid ya Pak ya, intinya seperti itu. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan yang nomor 5 nih Pak. Hal-hal apa saja yang menjadikan tantangan dalam pengambilan keputusan Pak? Nah, tantangan pengambilan keputusan itu yang pertama sebenarnya diri sendiri ya, artinya bagaimana bisa memilah dan mengambil informasi, mendapatkan informasi sebelum mengambil keputusan. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua, ketika kasus-kasus ini mungkin berkaitan dengan institusi lain, ya, ataupun individu dengan pengaruh publik, gitu kan. Nah, ini membutuhkan pengambilan keputusan dan unsur-unsur yang dilibatkan itu lebih banyak. Oke, lanjut ya Pak ya. Yang keenam,
apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah langsung menyelesaikannya? Nah itu Pak. Kalau di sekolah ada namanya rapat rutin bulanan. Jadi kasus-kasus yang mungkin tidak perlu diambil secara cepat itu biasanya dibahas dan diselesaikan di rapat rutin bulanan. Kecuali kasus insidentil yang perlu langsung pada hari itu diambil keputusan, ya. Nah, misalnya masalah siswa yang hari itu diambil keputusan, ya tentu diambil pada saat itu juga. Berarti tergantung masalahnya ya Pak ya. Oke, lanjut yang ketujuh nih Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Kalau orang-orang yang membantu tentu seluruh GTK ya. Jadi GTK yang solid, yang saling terbuka dan memberikan informasi itu sangat membantu untuk memecahkan persoalan. Kemudian yang kedua, hubungan baik dengan stakeholder, ya, baik itu pengawas pembina, dinas pendidikan, komite sekolah maupun institusi-institusi lain yang ada di sekitar sekolah, itu membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah. Oke Pak, sangat baik sekali ya Pak ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Oke. Ada dua hal. Yang pertama itu kita harus mengumpulkan informasi yang cukup dan serta mengambil keputusan berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan yang paling banyak didapat. Kemudian yang kedua, memiliki tim yang solid dan hubungan yang baik dengan stakeholder di sekitar itu sangat membantu sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Oke Pak, ini yang sudah Bapak lakukan ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, kemudian bisa saling bekerja sama kita Pak ya. Oke, saya cukupkan di sini. Terima kasih waktunya sudah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses juga Ibu. Amin. Mohon doanya Pak. PTP-nya.